Shalom orang-orang muda GSCA Maranatha Palembang. Senang dapat menyapa saudara walaupun hanya secara virtual ya. Haleluya. Doaku saudara semua dalam keadaan sehat dan tetap semangat. Sebab firman Tuhan dalam kitab Amsal 18 ayat 14 berkata, karena hanya orang yang bersemangat yang mampu menahan penderitaannya. Saya percaya saudara masih tetap semangat. Amin. Salam Andra Tutobeni. Andra Tutobeni, yang artinya semua akan baik-baik saja. Sebuah salam yang berasal dari negara Italia yang viral dalam beberapa bulan lalu saat negara ini menghadapi situasi yang begitu genting karena virus COVID-19, dan di mana-mana di jalan, di perumahan-perumahan, di tempat di mana mereka berada, di pelosok-pelosok di Italia, mereka mulai menyuarakan dengan penuh semangat seolah-olah sedang berdoa dengan bersama-sama dan berkata, Andra Tutobeni, Andra Tutobeni, semua akan baik-baik saja, semua akan baik-baik saja. Ketika mereka mendapati orang-orang terpapar virus COVID-19, lalu mereka berkata, Andra Tutobeni. Ketika mereka berjumpa dengan petugas-petugas dari rumah sakit, lalu mereka berkata, Andra Tutobeni, Andra Tutobeni, semua akan baik-baik saja. Saudara, pesan ini begitu viral di media sosial beberapa bulan lalu, dan saya percaya saya mau minjam salam itu untuk kita semua pada malam hari ini. Salam dan pesan yang sama yang saya mau sampaikan kepada kita, bahwa Andra Tutobeni, amin, semuanya akan baik-baik saja. Kenapa saudara? Karena belakangan ini setiap hari kita disuguhkan berita dan informasi di media sosial mengenai begitu seriusnya, begitu berbahayanya virus COVID-19. Dan kita setuju bahwa benar virus COVID-19 ini memang berbahaya. Sampai saat ini ribuan orang yang telah meninggal, dan tidak hanya mereka yang di luar gereja. Maksud saya anak-anak Tuhan juga mengalami saudara beberapa prosedur ya atau protokol waktu pemakaman tidak lagi dimakamkan secara gerejawi, dimakamkan secara main tutup saja begitu. Aduh, bahaya sekali saudara. Rasanya sedih. Beberapa rekan pendeta saya juga melakukan pelayanan yang sama. Mereka mendoakannya dari jarak jauh, mereka mendoakannya dari mobil mereka, lalu dikubur begitu saja. Rasanya bagaimana kita saja yang menjadi seorang pelayan saja merasa terhenyuh gitu ya, apalagi keluarga. Tapi saya mau sampaikan kepada kita, Andra Tutobeni, semuanya akan baik-baik saja. Amin. Setiap hari kita disuguhkan dengan berita dan informasi di media sosial. Memang begitu berbahayanya virus COVID-19 ini, dan salah satu penyebab kita menjadi bisa berjumpa hanya dengan secara virtual malam hari ini, bukankah dari efek dari situasi COVID-19? Betul? Kalau tidak, mungkin saya akan terbang ke Palembang seperti biasanya. Haleluya. Namun firman Tuhan akan mengajarkan kita pada malam hari ini, kalau virus COVID-19 ini berbahaya dan begitu serius, tapi yang tak kalah berbahaya adalah bagaimana manusia meresponnya. Virus COVID-19 ini begitu serius dan berbahaya seperti saya katakan tadi. Tapi ada satu hal yang paling berbahaya dari semua ini adalah bagaimana manusia meresponnya. Bagaimana saudara sebagai orang-orang muda, bagaimana saudara sebagai anak-anak Tuhan merespon situasi ini. Firman Allah saat ini akan mengajarkan kita tentang bagaimana agar kondisi pandemi yang kita hadapi saat ini sesuai dengan anjuran pemerintah, dengan new normal, berdamai dengan virus COVID-19. Bagaimana mal-mal sudah mulai dibuka, bagaimana perkantoran, perbelanjaan, pasar yang tadinya ditutup mulai dibuka di kota Jakarta, yang memang akhirnya terlihat bahwa penyebaran virus ini begitu melonjak tinggi. Tapi mau tidak mau, saya pikir adalah sebuah keputusan yang bijak bagi pemerintah, bagaimana kita harus melakukan new normal. Karena kalau tidak, perekonomian akan lumpuh saudara. Dalam beberapa bulan saja, beberapa teman saya, beberapa anak-anak muda bisa telepon dengan saya, mereka mulai sharing dan berkata, Pak, Bang, ya penghasilan saya sekarang dipotong, saya hanya mendapatkan 30% dari gaji saya. Beberapa mereka diberhentikan secara tiba-tiba, beberapa mereka
bilang mereka-mereka yang bekerja di pertokoan karena toko tutup, saudara, lalu mereka akhirnya tidur di emperan karena sudah tidak bisa membayar biaya kos. Nah, mereka mau pulang ke kampung juga tidak bisa, saudara. Tapi saya mau kasih tahu kepada kita malam hari ini, saya tidak tahu apakah di Palembang mengalami kesulitan yang demikian juga. Tapi perjalanan bangsa kita, perjalanan saudara di dalam Tuhan, percayalah semuanya akan baik-baik saja. Andra tutto bene. Amin, saudara. Sekali lagi firman Allah akan mengajarkan saudara pada malam hari ini bagaimana semua situasi yang begitu sulit ini, lalu kita berkata semuanya akan baik-baik saja. Andra tutto bene. Ada dua hal yang harus kita pahami, bagaimana firman Allah mengajarkan kita agar situasi yang buruk ini, situasi yang sulit ini, tapi kita percaya semuanya akan baik-baik saja. Yang pertama, sebagai orang-orang muda, agar semuanya baik-baik saja. Semua akan baik-baik saja saat kita mampu memupuk nilai solidaritas yang tinggi. Semua akan baik-baik saja. Kondisi pandemi, kondisi new normal akan baik-baik saja kalau kita memiliki solidaritas yang tinggi. Sebagai anak Tuhan, kita tidak dipanggil untuk hidup sendiri. Sebagai anak Tuhan, kita tidak dipanggil untuk hidup bagi diri sendiri, tapi kita dipanggil untuk menjadi berkat bagi dunia, bagi siapa saja, orang-orang di sekitar kita. Matius 5 ayat 15-16 berkata demikian. Lagi pula, orang tidak menyalakan pelita lalu meletakkannya di bawah gantang, melainkan di atas kaki Dian, sehingga menerangi semua orang di dalam rumah itu. Demikianlah hendaknya terangmu bercahaya di depan orang, supaya mereka melihat perbuatanmu yang baik dan memuliakan Bapamu yang di sorga. Solidaritas itu adalah kemampuan untuk merasakan satu rasa dalam penderitaan orang lain, merasa senasib, dan memiliki kesetia kawanan yang kuat. Sebenarnya solidaritas itu sendiri adalah sifat natural manusia yang timbul saat berada dalam situasi buruk yang dihadapi secara bersamaan. Hal ini dibuktikan oleh sebuah lembaga penelitian bencana dari Universitas Delaware. Ya, dari 700 penelitian terkait bencana dan krisis sejak 1963, Universitas Delaware ini mereka memberikan kesimpulan bahwa saat bencana datang, orang masih bisa merasa tenang. Saat bencana datang, orang masih bisa saling membantu. Walau memang ada juga orang yang ketakutan, panik, melakukan tindakan-tindakan kekerasan. Ya, itu mungkin begitu dekat dengan kita. Kalau di Jakarta, saudara, waktu dikabarkan bahwa di daerah Tangerang ada terkena virus COVID-19, wah, mall diserbu, tempat perbelanjaan diserbu, beras-beras diserbu, masker, hand sanitizer, semua peralatan APD semua tiba-tiba harganya melonjak, saudara. Ya kan ya? Ketakutan, kepanikan memang ada, tetapi penelitian ini berkata bahwa dari 700 penelitian yang terkait dari 1963 dari tahun 1963, mereka mendapati bahwa orang masih bisa saling membantu. Namun yang selalu terjadi saat pasca bencana adalah orang-orang masih bisa saling berbagi, orang-orang masih bisa saling menguatkan satu sama lain. Saat ini kita sedang ditantang, saudara sedang ditantang sebagai orang muda, kita ditantang sebagai anak-anak Tuhan. Bisakah kita hadir sebagai pribadi yang memiliki nilai solidaritas yang tinggi, kesetia kawanan, peduli dengan orang lain, senasib dengan mereka yang bersama-sama dengan kita sedang menghadapi virus COVID-19 ini, yang memiliki nilai solidaritas yang tinggi sebagai orang muda, sebagai anak-anak Tuhan? Caranya seperti apa? Sangat mendekat dengan kita, saudara. Saya pikir ini merupakan tindakan-tindakan solidaritas yang harus melekat di hati orang-orang percaya saat ini dengan kebijakan-kebijakan pemerintah dalam menghadapi virus COVID-19 ini. Yaitu apa? Dengan mematuhi anjuran protokol oleh pemerintah dalam menjalani semua aktivitas new normal saat ini. Berusaha untuk tidak menjadi carrier bagi orang lain, saudara, telah memiliki solidaritas yang tinggi. Karena orang-orang muda, saudara, dianggap menjadi potensi yang kuat untuk menjadi carrier. Anak-anak juga menjadi potensi yang kuat untuk menjadi carrier, menularkan
virus itu kepada orang lain, kita nggak tahu apakah kita sehat, kita nggak tahu apakah kita sudah terpapar atau tidak. Apalagi sekarang katanya bahwa virus COVID-19 ini tidak memberikan reaksi, tidak memberikan tanda-tanda, tiba-tiba saja sudah anfal begitu, saudara ya. Sebagai orang-orang muda kita dikatakan bahwa kita memiliki imun yang kuat. Namun kalau kita berusaha tidak menjadi carrier bagi orang lain, keluar rumah dengan tetap memakai masker, jaga jarak, social distancing, mencuci tangan dengan cara yang benar. Beberapa kita akhirnya sebagai orang muda menahan jiwa kemudaan kita. Mungkin selama ini kita bisa berolahraga secara leluasa, kita bisa hangout bersama, bisa ngobrol bersama, makan bersama, bisa mengeluarkan suara dengan lantang tanpa ditutupi oleh masker. Tapi sekarang sudah tidak bisa lagi, saudara. Tapi ingat, saat seseorang memiliki nilai solidaritas yang tinggi, saya percaya dia akan melakukan protokol pemerintah. Karena kenapa? Dia peduli dengan orang lain, saudara. Saat kita melakukan semua tindakan memakai masker, mengikuti protokol pemerintah dengan sukarela, ya, dengan sukacita, tidak bersungut-sungut, bahkan mengingatkan orang lain, mungkin sahabat kita, mungkin teman kita, atau mungkin orang tua kita, atau mungkin adik kita, kakak kita saat keluar rumah, katakan, jangan lupa pakai masker, kan gitu, jangan lupa bawa hand sanitizer, jangan lupa cuci tangan yang benar. Saat kita semua tidak mengabaikan, atau saat kita melakukan dengan baik, dengan penuh tanggung jawab semua anjuran pemerintah, itu nilai solidaritas yang sedang dinantikan oleh dunia di sekitar kita. Jadilah pribadi yang memiliki nilai solidaritas yang tinggi, menjadi berkat bukan membawa petaka bagi orang lain. Ketika mereka bertanya, ketika Yesus memberikan sebuah perumpamaan, siapakah sesamaku? Sesamaku itu adalah mereka yang membutuhkan kehadiran kita. Sesamaku itu adalah ketika kita hadir kepada orang-orang membutuhkan kehadiran kita. Saat ini kita dirindukan oleh orang lain. Dirindukan seperti apa? Bukan membawa virus, tapi kita membawa kesehatan bagi mereka. Kalau kita harus melakukan aktivitas kita setiap hari, jangan pernah, ya saudara ya, jangan pernah menularkan sesuatu. Karena kita sendiri tidak tahu, saya sendiri juga tidak tahu apakah betul-betul saya sehat. Tapi yang saya lakukan saat keluar rumah, saat bertemu dengan siapa, saya harus melakukan pelayanan saya, tapi tetap pakai masker. Naik sepeda motor harus pakai sarung tangan. Waktu mengendarai mobil saya harus pakai masker. Istri saya duduk di mana, saya di mana, anak-anak, pembatasan lain sebagainya. So, ini yang dimaksud dengan solidaritas yang tinggi. Bagaimana kita mulai peduli dengan kesehatan orang lain selain kita peduli dengan kesehatan kita. Saya percaya rekan-rekan kaum muda semuanya paham tentang hal ini. Miliki nilai kesetiakawanan, miliki nilai solidaritas yang tinggi. Bagaimana Anda merasa senasib dengan lain orang. Amin. Karena memang Tuhan bilang kita harus peduli, kita harus jadi berkat buat orang lain. Yang kedua, saudara, bagaimana supaya Andre Tito Bene itu terjadi dalam diri kita dalam situasi pandemi COVID-19 ini, saudara. Bagaimana supaya semuanya betul-betul berjalan baik-baik saja. Yang kedua, lihat masa depanmu dengan mata iman, bukan dengan mata fisik. Sekali lagi, lihat masa depanmu dengan mata iman, bukan dengan mata fisik. Agar semuanya baik-baik saja, jangan pergunakan mata jasmanimu untuk melihat masa depanmu, tapi lihat masa depanmu dengan mata imanmu. Yesaya 43:19. Lihat, katanya, aku hendak membuat sesuatu yang baru, yang sekarang sudah tumbuh. Belumkah kamu mengetahuinya? Aku hendak membuat jalan di padang gurun, di sungai-sungai, di padang belantara. Salah satu penyebab utama kenapa pemerintah, ya, saya mendapatkan beberapa informasi yang bisa dipertanggungjawabkan mungkin tentunya. Salah satu penyebab utama kenapa pemerintah memutuskan agar tindakan new normal segera dilakukan. Karena kalau semua tetap stay at home, ya, industri tidak berjalan dengan normal, maka ini akan berdampak buruk bagi perekonomian. Tidak hanya negara kita, tapi perekonomian kita juga. Bagaimana Anda tidak dapat bekerja, bagaimana bekerja di rumah kita, tapi gaji kita tidak 100% lagi kita dapatkan, saudara. Untuk itu kita sama-sama menghadapi sebuah realita, ya. Kondisi COVID-19 ini membuat kita sama-sama merasakan, menghadapi sebuah realita bersama-sama bahwa hidup
tidak semakin mudah, hidup semakin sulit. Siapa yang kuat, siapa yang kreatif dalam mengembangkan usaha atau menciptakan sebuah usaha serta bisa bertahan, dialah yang menang, saudara. Haleluya. Inilah kenyataan yang kita hadapi. Situasi pandemi yang mengancam bukan hanya kesehatan kita, tapi juga mengancam kekuatan kita, juga mengancam pekerjaan kita. Karena itu, mari orang-orang muda, saya menantang engkau malam hari ini. Tunjukkan kreativitasmu. Pacu dirimu untuk kreatif, menghasilkan sesuatu dengan kelebihan, dengan bakat yang kita punya. Ya, diberikan Tuhan pada dirimu. Kalau tidak, kamu akan terseok-seok. Kalau engkau tidak kreatif, kalau engkau mulai pesimis tentang hidup ini, kalau engkau mulai tidak mau mengembangkan apa yang ada padamu, maka lambat laun, lihat realita ini adalah Anda akan terseok-seok dan mungkin akan mati secara perlahan meskipun usianya muda, saudara. Namun di atas semua itu, perhatikan, di atas semua kesulitan yang sedang terpampang di depan mata kita dengan situasi pandemi COVID-19 ini, sebagai anak-anak Tuhan yang punya iman kepada Allah yang hidup, jangan hanya pakai mata jasmanimu, tapi pakai mata imanmu. Mata jasmanimu akan selalu berkata begini, hidup susah. Kenyataannya kondisi pandemi COVID-19 ini membuat saya hilang pekerjaan. Kenyataannya seperti itu, saudara. Kondisi COVID-19 ini membuat penghasilan saya yang tadinya 10 juta sekarang hanya menjadi 3 juta. Kondisi pandemi COVID-19 ini membuat keuangan saya begitu menipis, bahkan saya kurang. Mata jasmani kita akan selalu bilang hidup ini susah, kerja ini susah, kerja itu susah, tidak mungkin saya maju dengan kondisi sekarang, mustahil. Gak ada modal dan macam-macam dalih lain. Ingat, mata jasmanimu akan selalu mengecohmu dan membuat engkau menjadi seorang yang pesimis tentang hidup ini. Betul, realitanya hidup susah, tapi jangan menjadi orang yang percaya kepada Allah yang hidup tapi imanmu mati. Kenapa mati? Karena Anda hanya melihat secara mata jasmani, tapi pergunakan mata iman. Mata iman akan selalu memampukanmu untuk melihat bahwa pasti ada jalan, aku pasti bisa berhasil, aku pasti bisa meraih impianku. Kata orang lain mustahil, tapi aku percaya bagi Tuhanku tidak ada yang mustahil, bagiku juga tidak ada yang mustahil. Tuhan yang benar itu adalah Tuhan yang tak pernah membiarkan pergumulan dan persoalan membunuh. Mata iman akan selalu mengarahkan pandangan kita untuk melihat dan mengenal Tuhan yang benar. Tuhan yang benar itu seperti apa? Tuhan yang benar itu adalah Tuhan yang tak pernah membiarkan pergumulan dan persoalan membunuhmu. Tuhan yang seperti apa itu? Tuhan yang kau kenal di dalam nama Yesus. Dia tidak akan pernah membiarkan kau mati berdiri dengan menghadapi kondisi pandemi COVID-19 ini, menghadapi kehidupan yang sulit ini. Tuhan pasti memberikan kau jalan keluar, tapi pergunakan mata imanmu. Hanya karena ketika kita mempergunakan mata iman kita, kita tahu Tuhan tidak akan pernah membiarkan kita, saudara. Persoalan itu akan membuat nama Tuhan dipermuliakan. Kondisi pandemi COVID-19 ini, kita harus bersinar, saudara. Bersinarnya seperti apa? Bagaimana kita dapat bersinar? Pakai mata iman kita, jangan pakai mata jasmani. Jangan jadi pribadi yang pesimis, tapi pribadi yang optimis. Meskipun realitanya hidup ini susah, tapi imanmu harus bisa berkata pasti ada jalan, sebab di sini pasti masih ada Tuhan. Tuhan yang memiliki perencanaan yang matang. Tuhan memiliki perencanaan yang indah bagi masa depanmu. Lazarus, saudara, saya percaya saudara masih ingat kisah itu. Lazarus seorang yang melekat di hati Yesus. Ketika Yesus mendengar kabar kalau Lazarus meninggal, dia bilang begini, dia sengaja menunda waktu. Dan dia bilang, penyakit itu tidak akan membawa kematian. Namun ingat, saat Lazarus meninggal setelah 3 hari, Yesus pergi ke kubur itu bersama dengan Maria, saudara perempuan dari Lazarus. Lalu masgullah hati Yesus. Ya, sangat sedih, sangat pilu hati Yesus. Karena kenapa? Lazarus begitu melekat di hati. Tapi ingat perkataan Yesus. Orang yang melekat di hati Yesus, mereka tidak akan mengalami yang namanya kematian. Kematian yang saya maksud di sini adalah Lazarus akhirnya dibangkitkan oleh Tuhan.
orang yang melekat di hati Yesus dan pribadinya juga melekat di hati Yesus, Tuhan tidak akan pernah membiarkan persoalan itu membunuh kita. COVID-19 tidak akan pernah mematikan masa depan saudara. Amin. Pandemi COVID-19 tidak akan mematikan harapanmu di dalam Tuhan. Kalau Lazarus bisa dibangkitkan dari kematian, Anda masih punya harapan. Kita masih punya harapan. Saat kita bisa melekat di hati Yesus dan Yesus melekat di hati kita, saudara. Yesus yang sama akan membangkitkan masa depan kita di tengah-tengah situasi sulit COVID-19 ini. Hanya saja diperlukan mata iman, bukan mata jasmani. Saudara, kita tidak dapat mengendalikan apa yang terjadi di luar kita. Perhatikan, kita tidak dapat mengendalikan apa yang terjadi di luar kita. Tapi kita bisa menentukan seperti apa kita merespon terhadap situasi itu. Dengan takut dan panik, atau dengan iman dan penuh harapan. Orang-orang muda yang saya kasih dalam nama Yesus, ayat yang terakhir yang saya mau bacakan buat kita malam hari ini, Amsal 23 ayat 18. Karena masa depan sungguh ada dan harapanmu tidak akan hilang. Orang-orang muda yang saya kasih di dalam nama Tuhan Yesus, Andra Tutobene, semuanya akan baik-baik saja. Asal saja saudara memiliki mata iman. Asal saja saudara memandang masa depanmu bukan dengan mata fisik, tapi memandang masa depanmu dengan mata iman. Semuanya akan baik-baik saja. Dan jadilah pribadi yang memiliki solidaritas yang tinggi, peduli kepada orang lain, dan jadi berkat dimanapun kita berada. Tuhan Yesus memberkati. Andra Tutobene, semuanya akan baik-baik saja. Shalom. Amin.